Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Rahmanto dengan NIM 210630118. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin kepada Bapak sebagai dosen pembimbing yaitu Bapak Ikhwan Yelvian Har STNG SC. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang instalasi pengaman arus bocor motor listrik dan prinsip kerjanya. Tidak hanya itu, saya akan menyampaikan beberapa materi tambahan seperti cara mengukur ukuran kabel, jenis kabel, serta ukuran dari MCCB atau pengaman yang pas untuk sebuah rangkaian instalasi motor. Jadi itu yang akan saya sampaikan untuk selanjutnya. Oke, next kita lanjut kepada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama itu perkenalan. Kemudian kedua itu cara mengetahui ukuran kabel dan ukuran pengaman. Seperti yang saya jelaskan teman. Kemudian bentuk instalasi dan cara kerja. Jadi bagaimana bentuk instalasi dan cara kerja dari rangkaian instalasi motor tersebut. Kemudian yang keempat itu pengaman dengan PVR. Apa itu PVR? Itu Phase Failure Relay. Itu menggunakan kontaktor. Dan bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya penutup. Selanjutnya kita masuk kepada sebab pertama itu mengetahui ukuran kabel dan pengaman. Kita mengambil salah satu contoh saja. Kita membuat salah satu contoh. Kita menggunakan sebuah motor 3 pas dengan daya yaitu 10 kW atau 10.000 watt. Maka tentukan instalasi yang aman dan untuk motor, ukuran kabel dan ukuran pengamannya. Dari contoh kita dapat mengambil motor 3 pas yaitu dengan seperti yang saya jelaskan tadi 10 kW atau 10.000 watt. Pada alat instalasi yang tidak kita butuhkan yang kita butuhkan itu adalah MCCB atau pengaman. Kemudian DOL, direct online, itu adalah start pada motor. Kemudian motor yang kita gunakan, kemudian kabel. Untuk mencari ukuran dari kabel dan MCCB yang pertama kita harus mencari IN. Apa itu IN? IN itu adalah arus nyata, daya nyata. Untuk mencari daya nyata ini kita harus IN. IN itu adalah arus atau yang kita gunakan untuk menghitung KHA, komponen antar arus. Sebenarnya kita harus mencari daya semu. Jadi daya semu kita cari dengan cara tadi. Yang pertama kita harus menentukan Kospi. Kospi pada motor itu biasanya 0,8 atau 0,85. Namun kita di sini menggunakan 0,8. Oke, selanjutnya di mana rumus P sama dengan rumus P pada daya semu itu adalah P daya sesungguhnya dibagi cos P, di mana daya sesungguhnya tadi adalah 10.000 watt itu dibagi 0,8, maka dapat kita cari ditemukan itu 12.500 ampere. Kemudian kita cari IN, kita masukkan daya semu tadi 12.500 ampere, kita bagi agar 3 kali V, di mana V-nya adalah 380. Maka setelah kita cari, maka dapat 12.500 dibagi 380 kali akar 3. Maka didapatkan itu 18,9917 ampere. Itu adalah KHA. Itu adalah sebuah arus yang terdapat pada motor tersebut. Kemudian tentukan tentukan MCCB. Berapa ukuran MCCB yang kita gunakan? Jadi seperti yang kita ketahui pada PUIL tahun 2011 revisi 2016 itu di mana KH itu adalah INI dikali 125% atau 1,25. Jadi kita dapatkan itu yang tadi 18,9917 dikali 1,25 itu didapatkan 23,739 ampere. Karena ini tidak ada jenis MCCB yang berukuran tersebut, maka kita mencari yang di atasnya. Maka kita menggunakan MCCB dengan ukuran 25 ampere. 3 pas. Kemudian tentukan kabel dengan ukuran sesuai. Jadi tentukan kabel. Jadi kabel yang setelah kita memperhatikan berdasarkan tabel pada PUIL, itu ukuran kabel yang kita gunakan adalah 4 core kali 4 mm kuadrat dengan merek jenis kabelnya itu adalah NYY. Jadi di dalam 4 core tersebut ada 4 bagian. Itu ada R, S, T, dan yang satu lagi yaitu grounding. Oke, selanjutnya kita bagaimana bentuk instalasi dan cara kerjanya. Jadi kita abaikan tulisan pada gambar. Jadi pada gambar itu motornya adalah 10 kW 3 pas atau 10.000 watt per 3 pas. Jadi
Itu dimana kita tengok di atas DOL itu atau direct online metode start dalam motor itu kita menggunakan MCCB dengan ukuran MCCB ukurannya itu tadi 25 ampere, kemudian ukuran kabelnya 4 core kali 4 mm dengan jenis kabel yaitu NYY. Kemudian direct online-nya, circuit breaker-nya. Kemudian apa fungsi dua pengaman? Jadi DOL itu adalah pengaman. Kemudian ada juga sebelumnya itu MCCB. Fungsi DOL ini berfungsi sebagai pengaman dari DOL ke motor. Sedangkan fungsi dari MCCB ini itu pengaman sebelum dari sumber sampai sebelum dari MCCB ini. Itu fungsinya. Selanjutnya kita masuk pengamanan dengan PVR atau dan cara kerjanya. Jadi kita harus mengetahui juga pengaman dengan PVR dan cara kerjanya. Sebelumnya kita memperhatikan di dalam rangkaian ini ada rangkaian kontrol dan rangkaian pengawatan. Mari kita perhatikan terlebih dulu rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol ini kita membutuhkan MCB, kemudian PVR, kemudian stop, start, kemudian K1. Jadi saya jelaskan sebelumnya MCB dari fasa itu masuk kepada MCB. MCB ini dalam keadaan NO atau normally open. Kemudian langsung masuk NTC. Jadi TC ini berfungsi sebagai incoming, sebagai sumber arus datang. Kemudian PVR, kemudian masuk ke TA. PVR ini adalah pass failure relay. Kemudian TA, kemudian masuk stop, tombol stop atau biasanya dipakai push button juga bisa. Kemudian masuk ke start. Start ini langsung terhubung dengan kontaktor, yaitu biasanya kita pakai itu 13-14. Selanjutnya baru masuk kepada kontaktor. Bagaimana pada rangkaian pengawatan? Oke, mari kita tengok pada rangkaian pengawatan. Jadi pada rangkaian pengawatan itu ada sumber RST. Itu R-nya masuk ke MCB 3 pas, di mana RST-nya juga sama. Kemudian RST ini terhubung dengan fasa masing-masing fasa diambil dan disambungkan kepada VPR atau pass failure relay. Itu L1-nya terhubung dengan R, L2 terhubung dengan S, dan L3-nya terhubung dengan T. Di sini kita melihat bahwasanya TA dan TC itu dalam keadaan NO atau normally open, dan sehingga TA, TC, dan TB yang dalam keadaan NC. Jadi makanya motor ini mati. Kemudian untuk menghubungkannya itu ada kontaktor atau NO sebagai kontaktornya itu dalam keadaan open atau terbuka. Oke, jika kita menekan MC, langkah kita lakukan pertama kali itu kita menekan MCB, kemudian selanjutnya kita menekan menutup atau mengaktifkan PVR, maka PVR akan aktif. PVR akan aktif, kemudian TC dan TA itu dalam keadaan NC atau normally close, tertutup. Kemudian stop. Dalam tombol stop ini jika ditekan, maka dia akan dalam keadaan NC. Maka ketika di start, kemudian start ini jika ditekan maka kontaktor akan terhubung, maka kontaktor akan berjalan. Selanjutnya di rangkaian pengawatan itu jika MCB dihubungkan, maka PVR ini TA dan TC ini dalam keadaan NC atau terbuka, dan kontaktor akan terhubung. Maka motor akan berputar. Lalu setelah itu kita lihat selanjutnya. Ini ketika harus kita hilangkan salah satunya, misalnya arus S1T sebelum motor itu, maka PVR atau pass failure relay akan mendeteksi bahwasanya di sana ada hilangnya salah satu arus R atau S atau juga T. Maka PVR akan bekerja dengan memutus arus secara langsung, sehingga PVR akan berada dalam keadaan NO atau terbuka. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwasanya PVR ini cara kerjanya yaitu cara kerjanya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian fungsinya itu adalah ketika ada salah satu fasa hilang pada sebuah motor, maka pass failure relay ini akan bekerja mendeteksi tersebut. Maka jika motor tersebut masih bekerja dengan 2 fasa saja, makin lama kelamaan maka motor tersebut akan terbakar.
Maka untuk menghindari kebakaran tersebut, maka ada alat deteksinya, itu fast failure relay, dan secara otomatis akan memutus arus 3 fase menuju motor. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.